Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Hari ini berjumpa lagi bersama dengan saya Melkianus Kuparihi, mau memberikan renungan singkat bagi kita semua. Biarlah renungan singkat ini memberkati kita, boleh menguatkan kita di dalam setiap perjalanan hidup ini. Ya, pada siang hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia ketika dia hidup, ketika dia bekerja, apa sih tujuan dari hidupnya? Maka kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah bahwa tanggung jawab manusia menurut kitab Pengkhotbah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada lagu yang sangat populer dalam kalangan kekristenan yang kalau saya beritahukan judulnya mungkin sudah sangat familiar di kalangan Kristen, yang berjudul "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Berbicara tentang kesempatan berarti berbicara tentang sebuah tanggung jawab hidup manusia di dunia ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi tanggung jawab manusia? Bahwa mengingat bahwa hidup manusia ini, kata Pengkhotbah, adalah sia-sia dan jelas, otomatis, dan hidup kita adalah penuh misteri. Apakah yang disarankan oleh Pengkhotbah yang harus kita lakukan agar manusia di dalam pencarian akan hidupnya itu dia bisa menemukan apa sih tujuan hidup dari seorang manusia ketika dia hidup, ketika dia muda, ketika dia sudah menikah, ketika dia sudah menjadi tua, dan pada akhirnya dia akan kembali kepada pemilik kehidupan itu. Saya akan membawakan beberapa hal apa yang Pengkhotbah ingin sampaikan, apa yang ingin Pengkhotbah sampaikan kepada kita masalah tanggung jawab manusia. Yang pertama itu, hidup manusia itu harus memenuhi hidup. Yang pertama adalah harus hidup dengan bijak. Ya, hidup bijak berarti berbicara tentang hikmat. Hikmat itu sendiri walaupun mempunyai kelemahan, itu dapat ditiadakan oleh sedikit kebodohan saja menurut Pengkhotbah pasal 10 ayat 1. Ia tidak dikenal dan tidak dapat mencegah kematian. Berarti seberapa hikmat apapun dia, yang dia tidak bisa lakukan adalah dia tidak bisa mencegah kapan kematian atau maut menjemputnya. Namun demikian, mempunyai keunggulan-keunggulan. Adalah lebih baik berhikmat daripada bodoh, atau terkenal karena hikmat membantu memelihara kehidupan dan menenteramkan kehidupan, memberikan kekuatan, membuat manusia merenungkan seriusnya hidup dan mati, dan dapat membuat wajah orang menjadi cerah. Hikmat manusia adalah hikmat yang diperoleh dengan mengejar pengetahuan tidak cukup. Tetapi yang memampukan kita adalah ketika hikmat surgawi itu memungkinkan manusia pada jalan kuasa tertinggi menurut waktu yang ditetapkannya. Hikmat itu jelas sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari Tuhan yang memberi, sang pemberi hikmat itu sendiri. Jadi bagaimana kehidupan kita supaya kita bisa hidup dengan bijak adalah kita harus terus, yang pertama adalah terus bergumul dengan Dia di dalam firman-Nya. Yang kedua adalah apa yang harus dilakukan tanggung jawab manusia menurut kitab Pengkhotbah adalah beribadah dan menyukakan hati Tuhan. Saudara, berbicara tentang ibadah bukan hanya berbicara tentang orang datang bergereja atau berbondong bersama-sama dalam suatu kumpulan, tetapi dimanapun kita berada, ketika kita membaca dan membuka Alkitab, itu juga adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah yang pantas adalah menuntun kesadaran akan kehati-hatian manusia dan pemahaman akan kehadiran Allah. Keterikatan kepada Tuhan harus dilaksanakan dengan bijaksana dan tidak tergesa-gesa. Karena keterikatan kepada Tuhan harus dilaksanakan dengan bijaksana dan tidak tergesa-gesa. Tetapi setelah keterikatan itu terjadi, maka si penyembah harus mempunyai keinginan yang kuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, beribadahlah dengan tulus dan menyukakan hati Tuhan. Beribadah kepada Tuhan bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita juga menjadi teladan bagi sesama kita. Mengajak mereka, menuntun orang-orang yang di sekitar kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu beribadah dan menyukakan hati Tuhan. Yang ketiga adalah ingat akan Allah. Ingat akan Allah itu artinya
lebih dari latihan apapun, lebih dari latihan mental. Kenapa saya berkata seperti itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Mungkin kita ingat Tuhan pada saat kita lagi benar-benar kesepian, atau mungkin kita hanya ingat Tuhan di saat kita susah. Apakah pertanyaannya di saat engkau senang, masihkah engkau ingat akan Tuhan? Itulah sebabnya saya berkata tadi bahwa ingat akan Tuhan itu adalah lebih daripada latihan mental. Mengingatkan kita di dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita terus ingat akan Tuhan Sang Pemberi hidup ini. Artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan dalam setiap hidup manusia, sehingga suasana apapun yang dihadapi oleh manusia, apakah itu sedih, apakah itu senang, apakah itu kekurangan, apakah kelimpahan, manusia harus menggenapinya dengan penuh kesetiaan. Akan janji Tuhan bahwa Dia akan menolong kita indah pada waktunya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini kita menghadapi masalah-masalah persoalan dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu adalah sutradara yang paling lihai mengatur hidup kita. Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itulah ayat Tuhan yang kita sembah itu. Dia akan, kalau Dia memberikan masalah, kalau ada masalah dalam hidup kita, Dia tahu juga bagaimana cara menanganinya. Yang pertanyaannya kepada sekarang adalah kita terus ingat akan Dia yang terus menuntun kita. Yang berikutnya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah inti dan dari sastra hikmat, dari kitab yang ditulis oleh penulis pengkhotbah ini, termasuk salah satu kitabnya adalah Amsal. Di sana berbicara tentang hikmat. Amsal 1 ayat 7 dijelaskan di sana bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Dan ditegaskan juga dalam kitab pengkhotbah sebanyak 5 kali Dia memerintahkan manusia untuk takut akan Tuhan. Mengapa kita takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu bukan seperti orang yang punya hutang, dia akan meminta kepada kita. Tetapi takut akan Tuhan artinya kerendahan hati kita, bahwa kita tahu bahwa segala sesuatu Tuhan yang mengatur hidup kita. Takut akan Tuhan bukan berarti kita seperti orang yang berhutang yang seperti yang saya katakan tadi, tetapi kita takut akan Tuhan karena Dialah yang menjadi sumber kehidupan kita. Memerintahkan untuk mengenali siapa Dia dan untuk menanggapi dan menggenapinya dengan ibadah yang hormat, penuh keagungan, penuh kasih dan penuh ketaatan. Itulah sebabnya sekarang pun kita tidak diizinkan beribadah, belum diizinkan untuk beribadah ke gereja-gereja kita masing-masing. Bukan tidak diizinkan beribadah, maksudnya tidak diizinkan beribadah bersama-sama di dalam kumpulan orang banyak. Tetapi kita 1, 2 orang atau 3, 4 orang pun ketika kita hadir dengan penuh takut, dengan penuh keagungan, di situ pun adalah sebuah ibadah. Marilah sekarang ini di saat-saat seperti sekarang itu, mari kita memulai kualitas ibadah kita dengan Tuhan yang penuh hormat, penuh keagungan, penuh kasih dan penuh ketaatan kepada Tuhan. Mari kita mulai itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang berikutnya adalah bahwa bagaimana manusia harus menikmati hidupnya, adalah bahwa bagaimana manusia mempunyai tanggung jawab. Yang berikutnya adalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hidup dengan rajin. Mengapa saya katakan demikian? Pengkhotbah Amsal katakan Tuhan itu mengasihi orang yang rajin. Hidup ini penuh ketidakpastian. Itu berarti pengetahuan manusia relatif sedikit. Ekspresi engkau tidak tahu, kata engkau tidak tahu dinyatakan sebanyak 3 kali dalam Pengkhotbah 11 ayat 2, pasal 5 dan 6, untuk menunjukkan bahwa ketidaktahuan manusia tentang bencana apapun yang mungkin datang dan kapan, kemana angin bertiup, bagaimana janin manusia bertumbuh dalam rahim, atau usaha apa yang dan investasi apa yang akan menghasilkan untung. Saudaraku, Yakobus mengatakan, apakah arti hidupmu itu? Hidupmu sama seperti uang yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Jadi tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini, tetapi kita terus mengerjakan hal-hal. Kita boleh menabur dimanapun, karena kita tidak tahu di mana yang akan menuai, yang akan menghasilkan buah. Ketidaktahuan tidak perlu membuat kita tidak berdaya untuk menjadikan kita malas. Sebaliknya, kita berhenti berusaha untuk sesuatu yang tidak dapat diubah, atau berusaha meramalkan apa yang tidak dapat kita ketahui. Oleh karenanya manusia harus bekerja keras sepanjang hari dan bekerja dengan sepenuh hati dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan.
Kemalasan akan mengakibatkan masalah bertambah banyak. Misalnya saya kasih contoh, atap yang bocor. Saudara, kalau atap itu bocor nggak segera diperbaiki, maka dia akan menimbulkan kerusakan yang banyak. Maka akan ada kebocoran di mana-mana nantinya kalau tidak diperbaiki. Oleh karena itu, sebelum dia runtuh, mari kita perbaiki yang bocor itu. Seperti yang digambarkan dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 18. Yang berikutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh manusia. Tanggung jawab manusia menurut Pengkhotbah yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan adalah menikmati hidup. Sebenarnya hidup ini harus dinikmati. Tapi banyak orang yang menikmatinya dengan hal-hal yang salah. Seolah-olah menikmati hidup itu dalam artian dia boleh berbuat maunya. Kita boleh berbuat semau kita asalkan tidak menghasilkan dosa. Tetapi yang hal-hal yang membuat kita berdosa kita harus tinggalkan. Charles Lam mengatakan secara teoritis saya meyakini hidup harus dinikmati. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Karena tak semua harus dinikmati. Apakah benar demikian? Tentu saja tidak. Kenyataannya bahwa selalu menasihati para pembacanya agar tidak mencari jawaban dalam kesenangan hidup. Itu tidak mengesampingkan bahwa dia mendorong mereka untuk menerima bagian atau nasib mereka dalam hidup ini. Dan untuk menikmati kesenangan hidup tersebut, karena termasuk makanan, kehangatan, perkawinan, dan melakukan hal-hal yang baik. Kesenangan hidup ini bukanlah tujuan hidup manusia, tapi merupakan bonus. Apa tujuan hidup manusia adalah bagaimana ketika dia hadir di muka bumi ini segambar dan serupa dengan Tuhan. Itulah hidup manusia yang sebenarnya tujuan hidup dari seorang manusia. Dia harus hadir membawa berkat. Tidak perlu berapa panjang umurmu, tetapi yang paling penting dalam hidup ini berapa berkualitas engkau hidup di dalam Tuhan. Buat apa kau umur panjang, pada akhirnya kau harus berbuat dosa. Buat apa kau umur panjang, pada akhirnya kau tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tapi bukan masalah panjang atau pendeknya umur, tetapi masalah kita hidup berkualitas di hadapan Tuhan. Kita mempunyai impact yang besar bagi sesama dan punya impact yang baik. Kenyataan bahwa kesenangan ini adalah kepuasan manusia mengesampingkan asketisme, dan kenyataan bahwa semua itu diberikan Allah mengesampingkan hedonisme yang menimbulkan dosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati dengan hedonisme. Hedonisme ini adalah orang yang kaya yang tidak pernah berbagi kepada siapapun. Tetapi kalau ada, hartamu tidak akan engkau bawa mati. Tetapi harta yang Tuhan titipkan, kita boleh memakai untuk kemuliaan di muka bumi ini. Hartamu tidak akan pernah membawa engkau masuk ke surga. Tapi hartamu bisa engkau pakai untuk dipakai ketika engkau hidup menjadi berkat bagi kerajaannya, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dimanapun engkau berada. Castellino meringkas dengan baik pesan kita Pengkhotbah, yaitu yang pertama adalah kesampingkan semua usaha dan kerja keras. Hindari semua pikiran tentang keputusan Allah atas dunia. Bersyukur buat kepuasan apapun yang Allah berikan kepadamu. Menghargai dan menilai segala sesuatu sebagai karunia dari Dia dan menikmati. Dan jangan lupa Tuhan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita semua itu kita harus kepada intinya kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Dia. Apakah kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya? Apakah kita mempergunakannya untuk kemuliaan Tuhan? Atau engkau mempergunakannya untuk kepuasan hawa nafsumu? Kiranya apa yang kita dengarkan pada hari ini boleh memberkati kita, menguatkan kita. Ayo kita hidup sesuai menjadi manusia yang bertanggung jawab, yang sudah diajarkan oleh kitab Pengkhotbah tadi. Poin-poin penting yang dijelaskan oleh kitab Pengkhotbah yang pertama adalah hiduplah dengan bijak, beribadahlah dan menyukakan hati Tuhan. Ingat akan Tuhan sang pemberi hidup. Yang berikutnya adalah bagaimana hidup kita terus takut akan Tuhan. Yang kelima, sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini sebagai pengikut Tuhan, ayo kita hidup menikmati hidup ini dengan rajin dan baik. Yang terakhir adalah kita menikmati hidup dengan hal-hal yang positif. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Terima kasih. Salam.